Oke, ini yang lupa saya sampaikan. Ya 2 minggu pertemuan awal kuliah, sorry ya, kredit ya. Jadi kontrak kuliah teman-teman, harusnya saya sampaikan pada pertemuan pertama, tapi kelupaan, mohon maaf. Jadi teman-teman presensi itu di kuis berdasarkan kuis di ELSA. Ya, kuis akan dibuka dan ditutup otomatis by sistem, dicek-cek saja setiap selesai kuliah. Di hari kuliah ya, sorry. Di hari kuliah, jadi tiap Selasa bisa dicek kuisnya. Lalu teman-teman boleh tidak menjawab kuis sebanyak 4 kali. Itu seperti aturan kita kuliah di Stiki. Teman-teman boleh tidak hadir itu sebanyak 4 kali maksimal ya. Kalau 5 kali, mohon maaf tidak bisa ikut UAS. Lalu keaktifan itu berdasarkan partisipasi dalam live session dan ELSA. Ya, saya akan dibantu oleh Agus untuk mencatat-catat mahasiswa yang aktif. Nanti sebagian besar juga saya pasti akan ingat yang mana yang sering ngobrol di live session kayak gitu. Lalu seluruh material, ya, all the material is available on ELSA. Ya, jadi PPT, PowerPoint, bahan ajar, semuanya itu bisa diakses di ELSA. Jadi saya tidak kirim lagi di grup chat. Terakhir, nilai akhir, nilai mata kuliah ini saya hitung dengan rumus itu. Ya, pagar itu kali teman-teman. Kalinya anak IT pakai pagar. Ya, saya hitung dengan rumus itu, jadi saya sama ratakan saja semuanya. Jadi kuis tugas UTS UAS di ELSA, keaktifannya nanti saat kita ngobrol-ngobrol dan saya juga akan lihat di ELSA. Oke, untuk kontrak kuliah apakah ada pertanyaan? Saya rasa sudah cukup jelas. Dari saya tidak ada, Pak. Oke, dari saya terima kasih sudah menyampaikan. Ada, oke. Yang lain gimana? Jelas ya kontrak kuliahnya, singkat, padat dan Jelas, Pak. oke. Sip. Ini Pak, untuk kuis yang kemarin itu saya nggak dapat apa-apa Pak, jadi nggak bisa jawab satu pun Pak. Gimana? Untuk yang Nggak dapat apa-apa tuh gimana maksudnya? untuk kuis kemarin itu Mm-mm. apa namanya? Kan aku buka kuisnya, Oh, terus ya. pas aku buka itu agak nge-lag laptopku, terus mati Pak. Iya. Aku udah chat nggak Pak? Oke, nah kalau seperti itu ya mohon maaf dulu ya. Jadi kalau di e-learning di Moodle itu ketika perangkatnya off, ya dianggap sudah menyelesaikan quiz. Jadi dia kan sudah kasih warning tuh. Ya, only have one attempt. Jadi hanya bisa sekali coba. Jadi ketika dikali start ya sudah langsung dia mulai. Kayak gitu kira-kira ya. Jadi besok-besok diatur lebih proper, lebih mantap lagi untuk pengerjaan kuisnya. Jadi kalau mau ikut kuis pastikan sinyal oke, laptop juga oke, baterai laptopnya oke, kira-kira kayak gitu. Ya, Gini Pak. kalau itu nggak bisa Makasih Pak. bantu saya. Kalau kesalahan kegagalan perangkat di mahasiswa saya nggak bisa bantu. Ya, kalau masih sekitar nggak bisa login, lalu apa ya kemarin itu ya, ada keterangan yang salah, misalnya lalu absennya salah klik, itu masih bisa saya bantu. Tapi kalau di eh, kesalahan perangkat, ya nggak bisa saya bantu. Oke, ada lagi kira-kira? Wih, kok ada gini, Metal Slug Rally Machine Gun. Oke, saya diajak ngobrol ngawur ngidul sih, senang-senang aja. Kita masuk materi ya. Kita masuk materi tidak banyak. Kita ngobrol-ngobrol santai aja lah. Ini kan kuliah IT yang tidak ada ngodingnya teman-teman. Oke guys, sebentar. Kok ada animasinya nggak suka saya. Transition di non virtual slide. Nah, oke. Hari ini kita akan ngomongin pariwisata budaya. Ya, santai-santai saja. Ini bukan kuliah pemrograman, bukan kuliah algoritma yang pakai coding dan muter-muter kepala. Tapi kita ngomongin pariwisata budaya. Pariwisata ya mah lancong ya. Pariwisata sudah kita bahas minggu lalu ya.
Jadi ada unsur-unsur kenapa? Jadi ada unsur-unsur apa yang disebut pariwisata. Jadi seperti apa yang disebut pariwisata. Jadi kalau orang pergi ke suatu tempat, lalu di sana tidak ada fasilitas, tidak ada masyarakat, itu bukan pariwisata tapi itu tersesat. Ya, semoga masih ingat dengan materi minggu lalu. Lalu pariwisata itu kita masuk lebih dalam, ada yang namanya pariwisata budaya. Ya, jadi pariwisata budaya itulah pariwisata yang menjadikan budaya sebagai daya tarik utama. Lebih rinci lagi, ya jadi itu kegiatan perjalanan ya dengan tujuan rekreasi, mengembangkan diri, atau mempelajari daya tarik budaya dari tempat tersebut. Saya mau tanya dah. Ya, kasih nilai keaktifan yang gampang. Budaya di Bali, sebutkan contoh budaya di Bali, satu aja. Ngapain, Pak? Oke, catat Gus. Ya, jadi contoh nanti saya menghitung Tarian. keaktifan ya kayak tadi itu aja ya. Jadi saya lempar pertanyaan, ada yang jawab, Agus catat beres. Nanti saya tanya lagi, ada yang jawab, Agus catat beres. Udah Gus? Sudah, Pak. Nah, itu senang nih kalau kuliah ada yang bantu. Ya, jadi nama dan NIM Gus ya. Oke. Budaya di Bali ngaben. Jadi bule-bule pergi ke Bali nyari musim ngaben biasanya yang di Ubud itu. Bukan musim ya, dewasa, hari baik. Ya, jadi di Ubud kadang ada yang gede-gede gitu kan, tinggi-tinggi gitu badainya. Ya, ada memang orang yang sengaja pergi ke Bali saat waktu itu. Nah, kalau sudah seperti itu, ya menjadikan budaya sebagai daya tarik utama, dia sudah bisa dinamakan sebagai pariwisata budaya. Ya, berikutnya saya tanya lagi. Tapi saya tanya spesifik ke teman kita yang dari Malang. Tadi kalau nggak salah sudah ada si Joni. Siapa sih namanya? Sorry lupa ya. Oh yang tadi. Nah, yang sekarang. Budaya Malang. Teman yang dari Malang. Bisa dibantu enggak contoh budaya Malang? Kalau di Bali kan tadi dari kasih tahu tuh ada ngaben, pembakaran mayat. Kalau di Malang, ada yang tahu budayanya Malang? Sekalian dah budayanya Jogja. Teman yang dari Jogja. Ayo, coba dibantu. Saya pengen tahu budaya Malang dan budaya Jogja. Salah satu saja, satu aja. Debus. Kalau di Malang campur sari, Pak. Campur sari. Iya. Campur sari itu yang kayak gimana? Ya kayak lagu Oh, Jawen itu iya, iya. kayak Iya. kayak Tahu. wayang-wayang gitu loh, Pak. Oke. Oh, itu budayanya Malang. Kalau campur sarinya, Pak. Kalau Campur wayang sarinya? ya Jawa ya. Cuma ada di Malang, enggak? Iya. Ya di Jawa aja, Pak. Di Jawa, Jawa seluruhan ya. Iya. Kalau yang spesifik di Malang aja ada enggak? Ya campur sari itu, Pak. Campur sari Kalau itu. yang spesifik. Oke, Des. Oke, jadi hari ini kita teman-teman di Bali tahu kalau genre campur sari. Ya, itu di Malang. Jadi kalau ada orang berwisata ke Malang dan dia pengen mendengarkan campur sari langsung dari aslinya, langsung dari sumbernya, langsung dari tempatnya. Orang yang berkunjung itu bisa dikatakan dia melakukan pariwisata budaya. Oke, terakhir, bukan terakhir. Berikutnya, budayanya orang Jogja. Mana ini teman yang dari Lombok Jogja? satu, Pak. Iya, Lombok ntar ya, Jogja dulu. Teman yang dari Jogja hadir apa enggak? Debus, Pak, debus. Apa debus? Yang nusuk-nusuk badan tuh. Serius ya? Gosok badan pakai api itu ya, Bang? Makan beling, Pak. Itu keseharianmu nak? Ada nak teman yang dari Jogja? Kemarin siapa ya yang mahasiswi itu? Satu izin saya tuh chat saya karena habis vaksin katanya enggak apa-apa.
Yang lagi satu hadir nggak? Saya nggak tahu budaya Jogja, bukan asal Jogja juga. Oh Maksudnya iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. spesifiknya kurang tahu. Ah, Cuman oke. kalau dari daerah saya di Nias tuh ada budaya lompat batu. Oke, yang di foto di uang itu ya? Eh, Pernah lihat nggak uang ada lompat Enggak. batu itu? Bukan ya? Yang ini di Nias tuh ada kayak istilah lompat batu di ini masih kayak gimana ya? Di desa-desa udah jarang, cuman tradisi gitu. Oke Ada. deh. Oke, oh berarti sorry siapa yang jawab tadi tuh? Saya nggak bisa lihat chatnya. Hah? Oh Angelita, oke. Angelita dari Nias berarti ya, tapi kuliah di Jogja. Iya, Pak. Oke, ya. Jadi kita juga tahu hari ini teman kita dari Nias itu punya budaya yang namanya lompat batu. Itu kalau nggak salah lompatin batu yang cukup tinggi yang disusun itu ya. Iya, Pak, benar. Pak. Oke. Nah, jadi kalau ada orang yang pergi ke Nias untuk lihat budaya itu, ya jadi dia tertarik dengan budaya itu, jadi bisa dikatakan bahwa jadi si wisatawan itu dia melakukan pariwisata budaya. Oke, boleh dah dicatat tuh Gus ya. Yang tadi dah lagi satu, yang Lombok. Siapa? Lombok tuh ada budaya apa sih tuh? Mana nih orangnya? Yang Di Pak. Lombok ada budaya presean, Pak. Budaya apa? Presean. Nyale, Pak. Satu-satu dong, tabrakan. Presean, Pak. Presean. Ya, Ngapain itu, ngapain? itu diadakan pas hari panen. Oh iya iya, petaninya ya. Ya, Nah, ngapain dia? Ngapain mereka? saling pukul. Oh, Kayak ada pakai istilahnya inde di Lombok. Oke, yang dipakai pukul apa padinya? Enggak, Pak, kayak sejenis kayu. Jadi di sawah itu pukul-pukulan. Di lapangan tapi Oh, di lapangan. Oke. ya di lapangan besar. Maknanya apa maknanya pukul-pukulannya? Maknanya. Untuk ini, Pak, syukuran Oh. saat panen. Oke, ya. Ya udah, jadi tiap daerah punya budayanya masing-masing ya. Dan yang dinamakan pariwisata budaya adalah ketika ya orang ada atau wisatawan itu menjadikan budaya tadi sebagai daya tarik utama. Jadi yang dia cari itu bukan lagi misalnya bukan dengan tujuan olahraga, bukan dengan tujuan mungkin bukan dengan tujuan belanja atau kalau istilah kerennya mungkin ada yang staycation, nginep di hotel gitu, bukan ya. Tapi dia memang untuk mencari budayanya. Sehingga dia bisa dikatakan sedang berpariwisata budaya. Nah, ini jika terkait dengan tebak-tebakan kita berikutnya. Ya. Jadi budaya itu punya unsur ya. Suatu hal dikatakan budaya apabila memiliki satu atau lebih unsur-unsur berikut. Jadi maksudnya gitu. Ya. Jadi tidak semua hal itu bisa dikatakan budaya. Ya, jadi ada cirinya. Ya, ada cirinya. Dalam materi ini disampaikan ada 12 unsur, 12 ciri ya di mana harus dipenuhi kira-kira minimal satu. Yang pertama ada bahasa, language ya. Language ya, jadi kita punya bahasa yang beda-beda. Bahasa Bali, ada bahasa Malang, ada bahasa Nias, ada bahasa Lombok. Indonesia apalagi kaya banget dengan bahasa, tiap pulau bisa bahasanya beda-beda. Ya. Tiap pulau bahasanya beda-beda. Nah, yang kedua itu ada masyarakat or tradition. Ya, jadi budaya. Kalau budaya batu aja nggak ada yang lompat, ya itu bukan budaya. ya, ada orang aja ada kayu aja di lapangan, ya nggak budaya. ya. Ada orang aja. Kita tahu campur sari, tapi nggak ada yang nyanyiin, ya nggak budaya. Ya, sehingga unsur kedua is masyarakat, tradition. Number 3 is kerajinan tangan, kerajinan tangan atau handicraft. Ini unsur budaya juga, ya.
Jadi ketika ada sesuatu yang dikerjakan oleh tangan manusia, apa gitu, tas, anyaman-anyaman, ya itu bisa dikatakan sebagai budaya. Otomatis langsung dikatakan sebagai budaya. Di Bali banyak, di tempat lain juga pasti ada. Number 4 adalah makanan dan kebiasaan makan. Ya, makanan dan kebiasaan makan. Di Bali orang-orangnya sangat gampang makan babi. Ya, kalau di Jawa mungkin tidak segampang di Bali. Seperti itu. Sehingga bisa dibilang kalau di Bali ya ada budaya makan babi. Ya, jadi makanan dan kebiasaan makan itu juga budaya. Mungkin kalau di mana, kalau kita sih di Indonesia makan pakai tangan biasa ya. Ya. Tapi kalau di luar negeri, apakah orang-orang biasa makan pakai tangan? I don't think so gitu ya. Jadi mungkin orang luar itu masih pakai sendok, sehingga bisa dibilang Indonesia punya budaya makan pakai tangan. Kayak gitu. Kalau beberapa daerah ada yang makan barengan, kalau di Bali namanya begibung gitu ya. Itu juga bisa dibilang sebagai budaya dari unsur makanan dan kebiasaan makan. Saya yakin di Malang, di Nias, di Lombok, di Jogja sudah keempat hal ini sudah beda. Berikutnya ada musik dan kesenian, apalagi ini ya. Ya, musiknya orang Bali punya sendiri, orang Malang punya campur sari tadi, orang Nias pasti juga punya, orang Lombok juga pasti punya. Berikutnya ada sejarah satu tempat, history of the region, apalagi ini ya. Di Bali banyak banget ya, lapangan Renon, lapangan Puputan, Art Center, itu baru di Denpasar, belum yang lain. Ya, saya yakin di Malang juga ada, di Nias ada, di Lombok ada. Nah, kita sampai di tebak-tebakan kita berikutnya. Ada 6 unsur kebudayaan lagi yang belum saya tulis. Ya, cuma sekarang saya tidak minta teman-teman untuk say something, ya. Boleh ketik di kolom chat. Ya. Kira-kira kalau saya kasih space lagi 6, 7 sampai 12. Kira-kira. Ya. Apakah unsur budaya yang lain? Ya, saya sudah sebutkan bahasa, saya sudah sebutkan masyarakat, kerajinan tangan, makanan dan kebiasaan makan, musik dan kesenian, sejarah satu tempat. Masih ada kira-kira 7 sampai 12, itu nomor 7 sampai 12, ada 6 lagi. Unsur kebudayaan. Ya. Kira-kira ya, apa yang bisa menjadi teman dari 6 hal yang sudah disebutkan. Silakan ketik di kolom chat ya, Agus akan baca-baca. Agus nanti akan cocokkan. Ya, kirim 1 boleh, kirim 6 komplit boleh. Lebih dari 6 boleh, silakan. Ya, dikirim saja. Pak, Ya. Pak, ini dari IGD Agus Adi Sastawan, Baju Daerah, Pak. Ketik aja, catat aja dulu. Ya. Silakan teman-teman, saya juga akan meninggalkan slide. Saya ingin ngintip kolom chatnya. Jadi sudah jelas ya, unsur kebudayaan lagi 6, jangan ada yang ngintip slide saya. Oke, saya mau lancong ke kolom chat dulu. Silakan. 6 unsur kebudayaan yang lain yang belum saya sebutkan. Yang sudah saya sebutkan itu ada bahasa, saya ulang ya. Ada bahasa, masyarakat, kerajinan tangan, makanan dan kebiasaan makan, musik, kesenian, sejarah. Masih ada 6 lagi. Nah, and you all have the chance to answer it. Ya, benar atau salah, tak apa-apa. Silakan. Kepikiran 1, oh kayaknya ini, ketik, kirim. Ya, punya 2, kirim juga. Punya 6 apalagi. Ayo, saya kasih waktu. Nah, Gus nanti rekap nih Gus ya. Mabuk kamu Gus. Oke, silakan. Saya kasih kesempatan waktu untuk menjawab. Yang nanti benar dan duluan jawab, langsung dicatat sama Gus. Bisa setelah sesi kuliah ini, enggak apa-apa.
Ayo, boleh. Double chat, multi chat juga nggak apa-apa. Sekarang kepikiran, diam dulu. Oh, kepikiran lagi, kirim lagi. Silakan. Terakhir ada Ahmad Irawan, rumah adat, kebiasaan berpakaian. Ya. Cuma kalau udah ada yang jawab, lalu kalian ngikut di belakangnya, yang dapat itu yang duluan ya. Yang dapat tuh yang duluan. Nah, saya off kamera bentar ya. Mau minum. Haus aku. Oke, kembali setelah pesan-pesan iklan tadi. Oke, otomatis nanti kalau udah saya play slide ditutup ya. Agus silakan bantu rekap, nanti catat. Mana dia? Saya share screen lagi. Yang ngerasa nah yang rasa bener ya seneng. Tada, ini dia ya. Jadi ada yang jawab bener. Ada yang jawab bener nak. Satu bener nak apa-apa ya. Jadi di suatu hal kegiatan masyarakat apapun ya, kehidupan di suatu daerah bisa dikatakan adalah budaya apabila ya dibentuk atau mewakili atau memiliki 12 salah satu atau lebih unsur ini. Ya, cara kerja dan teknologi. Ya, cara orang kerja di Bali, di Malang, di Jogja, di Nias, di Lombok tentu beda. Ya, ada kemungkinan berbeda. Sama-sama petani, sama-sama nanam padi. Ya, tapi petani di Bali dan petani di Malang atau petani di Lombok pasti ada bedanya. Ya, sehingga di situ kita bisa nyebut kalau itu budaya bertani di Bali begini, budaya bertani di Lombok begini. Agama apalagi tidak usah ditanya, sudah pasti. Ya, karakteristik arsitektur masing-masing sudah pasti beda. Di Bali ada yang namanya Pilar 9, ya Sakosio itu di Bali Dangin, rumah yang di arah timur gitu ya. Rumah style Bali tentu beda ya dengan rumah style yang di Malang, dengan di Nias, dengan di Jogja, dengan yang di Lombok. Sehingga di situ kita bisa bilang, oh budaya orang Bali kalau bikin rumah begini, budaya orang Malang kalau bikin rumah begini. Tata cara berpakaian, wah apalagi ini, ya sudah pasti beda. Ya, tata cara berpakaian kita berbeda, yang pakaian daerah ya. Sistem pendidikan juga kita berbeda pasti. Ya, pasti beda. Ya, kuliah di Bali dengan kuliah di Asia, ya dosen-dosennya pasti memiliki cara pengajaran yang berbeda. Ya, kuliah di Bali dengan kuliah di Ukrim tentu saja sistem pendidikannya juga beda. Ya, hal itu juga bisa dikatakan sebagai budaya. Jadi budaya itu nggak hanya hal-hal yang kita kenal dengan kuno, enggak juga. Ya, jadi sebenarnya hingga hari ini, hingga detik ini pun kita juga masih berbudaya. Ya, kita juga masih berbudaya. Contoh Pak Andika ngajar online, oh ternyata easy going gitu ya, easy going. Kadang dia break, kadang dia ketawa sendiri, kadang dia minum kayak tadi. Oh ternyata budayanya Pak Andika ngajar seperti itu, budayanya dosen lain kalau ngajar ya beda. Ya kayak gitu kira-kira. Ya, aktivitas pada waktu senggang ini yang paling unik. Ya, orang Bali istirahat jam kerja pasti beda yang dilakukan dengan orang Malang. Pasti punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Ya,
Lalu hari libur misalnya, ya orang Bali yang kerja ke Malang ya, jadi ketika dia hari libur, aktivitasnya akan beda dengan orang yang memang yang dari Malang. Ya, aktivitas pada waktu senggangnya. Kayak gitu. Itu bisa dikatakan sebagai budaya. Jadi budaya itu nggak serta-merta adalah hal yang tanda kutip kuno, jadul, kayak gitu. Budaya itu hidup di zaman dulu, nggak kayak gitu. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, kalau masih terbentuk dari satu unsur atau lebih dari 12 ini, itu kita bisa nyebut sebagai budaya. Ya, itu bisa menyebut sebagai budaya. Ya, anak milenial, anak Gen Z sekarang kalau ngomong itu ada kata-kata tertentu. Ya, itu udah masuk unsur bahasa. Ya, jadi kita bisa bilang, oh ini tuh budayanya generasi Z, budayanya generasi milenial. Kayak gitu. Ya, jadi budaya bukan lagi sesuatu yang kuno, it's not about the thing in the past ya. Bukan juga sesuatu yang primitif, tapi apapun yang kita lakukan, kehidupan peradaban manusia, jika masih bersinggungan dengan satu atau lebih unsur ini, itulah budaya. Itulah culture. Ya. Kaitannya dengan yang tadi adalah ketika ada orang-orang dari luar daerah datang ke suatu daerah, pengen lihat suatu hal atau suatu kegiatan yang bersinggungan berkaitan dengan 12 unsur ini, berarti mereka sedang melakukan pariwisata budaya. Itu kaitannya. Ya, jadi makna budayanya luas banget. Ya, saya coba next. Nah, ini. Jadi ada komponen dasar atau step by step awal dan akhir, awal sampai akhir orang-orang dikatakan melakukan perjalanan budaya. Jadi ada wisatawan ya, wisatawan dengan motivasi budaya tentunya ya. Jadi dia ke Bali bukan tujuan untuk staycation ya, bukan hanya beristirahat di hotel, di villa, tapi dia punya motivasi budaya. Contoh tadi dia ingin melihat orang Ngaben ya, di mana orang yang sudah meninggal itu jenazahnya dibakar. Ya, sehingga dia pergi ke nomor 2, produk wisata ya. Dia akan melihat orang Ngaben di situ. Ya, perjalanannya terencana, berbentuk pola perjalanan ya. Tujuannya jelas, apa yang dicari jelas ya. Lalu nomor 4 itu ada pengalaman budaya. Jadi dia mengalami secara langsung ya atmosfer orang Ngaben. Ya, jadi dia melihat ya, dia mencium baunya, dia merasakan kayak gitu. Itu yang dinamakan pengalaman budaya. Ya, jadi kalau sudah seperti ini, seorang bisa dikatakan melakukan pariwisata budaya. Lalu ada seperti ini juga, ya. Jadi yang bukan perjalanan wisata biasa. Ya, it's not a common thing. Ya, bukan yang biasa-biasa saja. Ya, jadi dia akan melihat dulu. Ya, setelah melihat ada yang dia mengenali, ada hal baru yang dia perhatikan, lalu dia terakhir akan mengalami. Oke, ya. Jadi dia melihat orang Ngaben, dia mengenali, oh ternyata orang Ngaben seperti ini, dari awal sampai akhirnya prosesnya seperti ini, lalu dia akan mengalami di situ. Ya, inilah experience yang diharapkan dari pariwisata budaya. Berlaku juga untuk hal-hal budaya yang lain. Contoh tadi ada campur sari di Malang, ada orang lompat batu di Nias, ada orang tadi itu apa nama pukul-pukulannya di Lombok. Nah itu, ya kayak gitu. Ya, jadi dia melihat, mengenali. Sorry, apa tadi? Perisian, Pak. Nah itu dah. Perisian, sip, sudah ya. Tapi nggak dapat nilai ya. Ya, Pak. Oke teman-teman, sekian materi saya, sudah kira-kira 40 menit lah, waktu tidak berasa. 40 menit ya. Saya close dulu. Nanti Gus rekap kolom chat Gus ya. Pak. Ya, sip. Oke, jadi hari ini teman-teman sudah tahu kira-kira yang namanya budaya itu yang kayak gimana ya. Jadi budaya it's not about the thing that live in the past
Ya, jadi tidak hanya yang berada di masa lalu, yang sekarang pun bisa dikatakan sebagai budaya. Ya, jadi mau ngomong, mau pakaiannya kayak gimana, makanannya apa, struktur bangunan kayak gimana, ya semuanya kultur. Oke, sampai situ dulu kuliah hari ini. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Kira-kira soal yang tadi? Soal Soal apa? Elsa, Pak. Oke. Kuisnya itu Gimana Elsa? kuisnya itu dibuka kapan ya, Pak? Yang kuis 2? Iya, pertemuan 2. Yang kuis 2 belum dibuka ya sekarang ya? Sekarang belum, Pak. Oke, ya sudah, nanti sebentar saya coba tanyain Pak Indra bagian e-learning ya. Ya udah pulang deh. Ya. Kalau yang quiz 2 udah, Pak. Oh, ini katanya udah nih, katanya Juni. Udah dibuka. Udah dibuka tuh. Enggak, tadi sore pas terakhir ngecek sebelum ini Sebelum ini. masih, Pak. Juni udah bisa akses. Sudah, Pak. Nah, piye iki? Satu bilang sudah, satu bilang belum. Coba sekarang dicek lagi, coba ya. Coba dicek dulu. Ya, atau nanti saya konfirmasi lagi dah ya di Indra ya, Pak Indra ya. Tenang aja, waktunya nggak cuma 24 jam kok. Oke, ada lagi kira-kira? Jelas ya materinya ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, asik, mantap.